A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dzal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima sha'a. Wasi'a kursiyuhu samawati wal ardi wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Assalamualaikum sahabat spiritual yang berbahagia. Selamat menyaksikan kembali video dakwah perjuangan Gus Nur Samsun. Dan semoga keselamatan senantiasa terlimpahkan kepada para sahabat semuanya. Video ini adalah ketika Gus Nur Samsun berduel hebat dengan seorang petapa sakti Ki Upas Landa. Gus Nur Samsun sangat penasaran dengan ilmu hebat sang petapa. Dan kali ini, Gus Nur Samsun membaca kalam ilahi ayat kursi untuk menghancurkan Ki Upas Landa. Lalu mampukah kali ini Gus Nur Samsun mengalahkannya? Silahkan disaksikan kisahnya selengkapnya. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melindungi Gus Nur Samsun dalam menjalankan setiap misi dakwahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Lihum satun udfi biha harol wabail hatimah al-Mustafa wal murtada wabanahuma wa Fatimah. Lihum satun udfi biha harol wabail hatimah al-Mustafa wal murtada wabanahuma wa Fatimah. Alhamdulillah sahabat-sahabat, bertemu kembali dengan saya Nur Samsun Al-Fakir. Di sini saya sendirian. Kemarin Mbah siapa kemarin? Mbah Gembul. Nggak berani lagi ke sini. Tapi dia masih menepati janjinya, pasti akan menepati janjinya untuk tobat jika si dukun ini sudah tobat kalah. Sahabat yang berbahagia, seperti yang telah kita saksikan di video sebelumnya, Gus Nur Samsun diberi tantangan oleh seorang guru dukun santet yang bernama Mbah Gembul. Yaitu jika Gus Nur Samsun berhasil mengalahkan seorang petapa sakti Ki Upas Landak, maka dia akan bertobat seperti yang dikehendaki oleh Gus Nur Samsun. Gus Nur Samsun pun menyanggupi tantangan itu. Maka diantarlah Gus Nur Samsun ke Gua Setan, tempat Ki Upas Landa itu bertapa selama 13 tahun. Gus Nur Samsun pun bertemu dengan sang petapa itu. Gus Nur Samsun berkata bahwa dia datang adalah karena diminta oleh seorang dukun yang akan bertobat, yaitu agar menyadarkan Ki Upas Landa dan mengajaknya berhenti dari pertapaannya. Namun Ki Upas Landa sedikit pun tidak bersedia menuruti permintaan dari Gus Nur Samsun. Dia mengatakan bahwa dengan bertapa itu dia telah mendapatkan banyak hal yang diinginkan. Dia merasa senang karena merasa mendapatkan kesaktian dan kemuliaan. Bukankah bertapa yang Ki Upas lakukan itu adalah bersekutu dengan iblis? Ki Upas Landa tak peduli dengan perkataan dari Gus Nur Samsun. Namun dia berkata, jika Gus Nur Samsun bisa mengalahkannya, maka dia akan bersedia menuruti permintaan Gus Nur Samsun untuk turun dari bertapanya. Karena itulah kemudian terjadi pertarungan yang sangat hebat Gus Nur Samsun dengan sang petapa Ki Upas Landa itu. Dan ternyata benar, ilmu kanuragan Ki Upas Landa memang sangatlah luar biasa. Setelah melakukan pertarungan beberapa jurus,
Gusnur Samsun tidak mampu sebentar pun menjatuhkan dirinya. Bahkan, ilmu Ki Upas Landaklah yang berhasil menghajar tubuh Gusnur Samsun, hingga membuat tubuhnya terluka dan mulutnya mengeluarkan darah. Gusnur Samsun pun kemudian menyadari, dengan persiapan yang minim, tidak mungkin untuk bisa mengalahkan sang petapa sakti Ki Upas Landa itu. Gusnur Samsun berkata, bahwa waktu itu dia memang belum bisa mengalahkan Ki Upas Landa. Akan tetapi dia berjanji bahwa dia akan datang lagi untuk mengalahkannya. Dengan tubuh yang terluka, Gusnur Samsun pun mundur dan turun dari gua setan itu. Gusnur Samsun kemudian mencoba untuk mempersiapkan yang dibutuhkan. Gusnur Samsun memperdalam ilmu yang selama ini belum dia gunakan. Maka setelah tubuhnya merasa mendapatkan kembali kekuatan, keesokan malamnya, Gusnur Samsun pun menepati janjinya tersebut. Maka kembalilah Gusnur Samsun datang ke gua setan tempat sang petapa. Dan ternyata, Ki Upas Landak pun telah menunggu kedatangannya. Lalu mampukah kali ini Gusnur Samsun mengalahkan sang petapa sakti Ki Upas Landa itu? Silahkan disaksikan videonya selengkapnya. Assalamualaikum. Sopo? Saya Nur Samsun yang kemarin, Mbah. Oh, lebu. Ki Upas Landa. Oh. Ini saya masuk. Saya sudah masuk. Saya sudah datang kembali. Apa ora kapok awakmu sik wani rene? Saya nggak ada kapok-kapoknya. Karena misi saya, tujuan saya bukan soal sakti ataupun tidak, kalah ataupun menang. Tujuan saya bukan itu. Tujuan saya hanya ingin mengajak panjenengan turun gunung, keluar dari goa, terus tobat, kembali ke jalan Tuhan, ke jalan Allah. Karena jalan Allah itu adalah jalan yang maha benar. Jauhi dan tinggalkan pertapaan ini. Dan jangan melakukan kesesatan, kemusyrikan, kemungkaran di muka bumi ini. Ora perlu ceramah awakmu. Saya nggak ceramah. Kowe bayi dik ngisore cek wani rene meneh. Arep setor nyawa awakmu. Saya akan menyerahkan nyawa saya hanya untuk Allah, bukan untuk Anda. Awakmu sakti tenan balik rene meneh. Saya tidak sakti, karena kesaktian hanya Allah yang memilikinya. Awakmu ora nek kapok ya ganggu aku. Lah ngapain saya kapok? Orang saya, menurut saya ini benar kok. Saya hanya menerima tantangan dari Mbah Gembul kemarin itu untuk menyadarkan jenengan. Ora perlu. Sampai kapanpun aku cek pengen gini. Ayo, saiki karepmu apa? Aduh. Tujuan saya di sini ya pengen menanyakan, sampean itu sedang mengalami goncangan jiwa sebenarnya menurut saya. Wah, anggap edan awak. Ya, saya tidak mengatakan sampean itu gila. Tapi kenyataannya sampean menjauhi keramaian, menjauhi perkotaan, hanya tujuannya nggak jelas seperti ini, bertapa di goa kayak gini, sudah sempit lagi goanya. Kenapa nggak cari goa-goa yang besar? Kenapa harus goa-goa yang sempit kayak gini? Ya emang sing cocok yang gini iki. Sing nyaman gawe aku nyaman ning gini iki. Sing gawe aku sekti yo ning gini iki. Sampai nggak jenuh toh selama 13 tahun sampai itu bertapa di tempat kayak gini? Ora ana sing tak jenuhi. Dan sampai nggak punya teman loh. Koncoku akeh sing ora ketok. Oh, teman sampai banyak, nggak kelihatan. Nah, kalau sampai berteman sama yang nggak kelihatan, namanya apa itu? Yo, itu sekti pancen aku. Berarti syaratnya untuk menjadi orang sakti harus bisa melihat makhluk yang nggak bisa kelihatan mata toh? Ya iyalah, topo. Ya. Gini saja. Saya akan mencobamu lagi. Ya. Saya penasaran selama 13 tahun sampai bertapa. Yang artinya sampai 13 tahun bertapa itu kalau sekarang berarti saya sudah 1 tahun di dalam pesantren.
Saya 9 tahun di pesantren. Yang artinya saya tidak mau kalah dengan yang 13 tahun melakukan kemusyrikan, kesesatan. Ayo, jajalan ilmu sama pesantren. Loh, sampean jangan merendahkan ilmu di pesantren. Nanti kalau terdengar orang-orang di luar sana nggak mau belajar di pesantren, malah belajar seperti sampean nanti. Makanya ben ngerti, sekti awakmu apa sekti aku. Loh, saya tidak mengatakan sakti. Saya hanya mengatakan, marilah kita melakukan kebaikan. Turun gunung, keluar dari gua. Udah itu saja. Wis ora sah maksa awakku. Karepmu piye saiki? Oke. Tujuan saya hanya ingin menyadarkan jenengan. Ora perlu awak menyadarnya aku. Dengan cara ini sampai bisa sadar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma kun sifat saya kun sifat Allah wa kaina Allah. Lupa kaman jangan kita jangan salah saya dan kursus saya sebut itu kesana buat kakak. Kenapa tertawa? Bisa semono ilmu. Ono awakmu cek wani mrene jajal. Belum semua ilmu yang saya keluar. Ayo, tokne. Saya tahu Anda sakti. Tapi pasti Anda punya kelemahan, tidak mungkin tidak. Ora bakal ngerti wae kelemahan. Ayo. Kita pungkasan. Allahumma kun sifatin saya kun saya sifatin Allah. Ruku ya nur Muhammad wa Muhammad di jagat gede jagat sudah saya dengan kursus saya dengan sebut tadi. Sekarang Allah berkata la haula wala quwwata illa billah. Terima semono. Kita pungkasan. Allahumma kun sifatin saya kun saya sifatin Allah. Ruku ya nur Muhammad wa Muhammad di jagat gede jagat sudah saya dengan kursus saya dengan sebut tadi. Sekarang Allah berkata la haula wala quwwata illa billah. Terima semono. Ayo, tangi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardi man dhal ladzi yashfa'u indahu illa bi idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima sha'a wasi'a kursiyuhu samawati wal ardi wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafasatin fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Sakarsan Allah bika kalimah la haula wala quwwata illa billah. Ye. Bismillah. Yo, tokno ayo. Wes mulya wae. Nek pengen tak pateni nang kene. Ayo. Mulai apa tak pateni nang kene, Pak? Ayo. Saya hanya mengajak Anda baik-baik. Wis ora perlu. Ayo. Nek awakmu ora mulai tak pateni nang kene, ayo.
Tunggu saya. Saya akan datang lagi ke sini. Ki Upaslanda memang sangat luar biasa. Ilmu kalam ilahi ayat kursi yang dipelajari Gus Nur Samsun ternyata juga belum mampu mengalahkannya. Bahkan Gus Nur Samsun hampir terbakar mendapat serangan hebat Ki Upaslanda. Namun Gus Nur Samsun tidak akan menyerah. Bolehlah kali ini dia kalah. Tapi Gus Nur Samsun masih punya rencana untuk bisa mengalahkannya. Terima kasih telah menyaksikan video dakwah yang penuh edukasi dan kemuliaan ini. Ambil sisi baiknya dan tinggalkanlah sisi buruknya. Tentunya kami juga berharap video dakwah yang kami sajikan ini bisa memberikan manfaat, juga bisa menghibur sahabat semuanya. Akhirul kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.